berharap adik-adik semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Coba adik-adik absen dulu nih. Siapa adik-adik yang pertama satu yang hadir? Boleh tuliskan di kolom komentar ya. Contohnya Asalia Pratama satu hadir. Nanti Kak Merlin mau lihat nih siapa aja nih adik-adik Pratama dan Madya yang sudah mengikuti sekolah minggu dari awal sampai selesainya nanti. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengatakan aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Yuk adik-adik, kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Hadiratnya siapa? Tentunya hadiratnya Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, bagai Raja Wali melintasi gunung yang tinggi, bahkan badai hidup, masalah hidup kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah melindungi kami dalam tidur kami, sehingga hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini kami mau sekolah minggu, Tuhan tolong supaya kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik. Berkati internet yang kami gunakan, alat yang akan kami gunakan untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu kami dari awal sampai selesainya nanti. Kiranya boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini masih tentang belajar tentang 10 perintah Tuhan. Hari ini kita masuk perintah yang keberapa ya? Kalau minggu kemarin kita sudah di perintah yang ketiga. Berarti sekarang minggu kemarin kita sudah ada di perintah yang kedua. Berarti sekarang hari ini kita akan belajar tentang perintah yang ketiga. Apa ya perintah yang ketiga? Nah, sebelumnya yuk kita menyanyi dulu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong mama atau papa ataupun kakak untuk menolong adik-adik memberikan persembahan dengan cara scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di sini. Sambil menunggu untuk memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh-sungguh. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita ulang pujian ini. Yesus itulah penolong satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian. Alkitab adalah buku yang terindah. Segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada kita ada di Alkitab. Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan loh buat kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Alkitab buku terindah. Hai kawan,
cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak sudah mulai libur sekolah. Nah, sekarang anak-anak sudah mulai masuk ya ke sekolah masing-masing ya, tidak sekolah online lagi. Nah anak-anak, sekolah minggu hari ini kita akan belajar mengenai perintah dari 10 hukum, yaitu perintah yang ketiga. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah memimpin satu minggu yang sudah berlalu. Terima kasih Tuhan yang sudah menjagai, melindungi, dan memberkati kami selama satu minggu ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami supaya kami boleh duduk dengan tenang dan kami boleh berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak, siapa di sini yang tahu arti nama kalian? Ada yang tahu? Nah, anak-anak, biasanya orang tua kita memberi nama kepada kita itu ada tujuannya ya. Nah, biasanya mereka memberi nama yang punya arti yang khusus ya, yang bagus, yang membuat kita menjadi anak seperti yang diinginkan oleh nama tersebut ya. Nama itu sangat penting anak-anak, karena nama itu nanti akan menandakan siapa kamu. Nah, ketika orang menyebutkan nama kalian, mereka akan berpikir tentang kalian. Nah, nama itu memberitahu siapa kita dan memberitahu sesuatu tentang kita. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa nama Allah itu memberitahu kita lebih dari itu. Karena nama Allah mewakili Allah sendiri dan segala sesuatu tentang diri Allah. Nah, nama Allah adalah nama yang paling penting dan indah ya dari semua nama. Karena nama Tuhan memberitahukan segala sesuatu mengenai Tuhan ya, dan semua yang sudah Tuhan kerjakan, yang sedang Tuhan kerjakan, dan yang akan dikerjakan. Nah, yuk hari ini kita mau menyelidiki perintah yang ketiga yang mengajarkan bagaimana Allah menghendaki kita memperlakukan nama Tuhan. Anak-anak tahu perintah yang ketiga dalam 10 hukum Taurat? Ya, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yuk kita akan pelajari apa ya maksudnya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke anak-anak. Nah, perintah ketiga ini mengajarkan kita supaya kita hidup sedemikian rupa sehingga nama Allah itu dihormati ya dan dipuji dalam segala sesuatu, bukan hanya dalam beberapa hal, tapi segala sesuatu, baik yang kita pikirkan, baik yang kita katakan, dan yang kita lakukan. Nah, pada waktu itu ya bangsa Israel ya diberikan 10 hukum ya kepada Allah memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel. Nah, Allah telah menyatakan namanya kepada orang Israel ya. Allah telah mengatakan kepada mereka tentang siapa Tuhan ya, dan telah memperlihatkan kepada bangsa Israel kuasa Tuhan ya. Ingat waktu bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan dari bangsa Mesir ya. Meskipun bangsa Israel tidak dapat melihat Allah, tetapi Allah selalu hadir bersama mereka
ya. Nama Allah adalah hadiah berharga bagi mereka, karena namanya menunjukkan segala sesuatu tentang siapa Dia, ya. Nah, Allah ingin kita tidak melecehkan nama Tuhan, ya, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dan dengan sia-sia, ya, karena Allah ingin kita menghormati nama Allah dengan sikap yang kudus dan sikap yang hormat. Nah, bagaimana sikap yang harus kita miliki terhadap nama, terhadap firman Allah, dan terhadap karya Allah? Ya, tentunya Allah ingin kita tadi apa? Kudus dan hormat, ya. Allah itu kudus, anak-anak, dan Dia juga menuntut kita untuk kita memiliki sikap yang kudus dan hormat terhadap namanya. Nah, kalau kita memperlakukan namanya dengan benar, berarti kita menyembah Tuhan dari hati yang percaya dan penuh hormat, ya. Kita mempelajari, anak-anak, bahwa nama Allah itu memberitahu kita seperti apa sih Allah itu. Allah itu bagaimana, anak-anak? Allah itu murah hati, Allah itu penyayang, Allah itu penuh kasih, Dia pemaaf, ya, Dia sabar, Dia berkuasa, Dia kudus, ya. Dan banyak sekali sifat-sifat Allah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, anak-anak, jadi bagaimana ya kalau kita bersumpah demi Tuhan, misalnya, sumpah deh demi Tuhan, aku gak pernah ngomong gitu. Nah, boleh gak seperti itu? Kalau kita bersumpah demi Tuhan, berarti kita menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Itu bukanlah hal yang Allah ingin kita lakukan, ya. Nah, ketika Tuhan mengungkapkan namanya kepada Musa, Tuhan pernah berkata, "Aku adalah Aku." Nah, di sini nama Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah itu kekal. Dia selalu sama, Dia selalu setia kepada janji-janjinya, dan Dia selalu ada bersama dengan kita. Nah, jadi perintah ketiga menuntut kita untuk menggunakan nama Allah dengan hati-hati, ya. Jangan sampai kita menggunakan nama Allah dengan sia-sia seperti tadi, misalnya bersumpah dengan nama Allah, ya, atau kita kesandung, ya, aduh Tuhan, ya, menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia, ya. Tapi kita harus menggunakan nama Allah dengan hati-hati dan rasa hormat yang besar. Kenapa? Karena nama Allah itu kudus, seperti Allah juga kudus, ya. Nah, anak-anak, perintah ketiga juga, ya, mengingatkan kita kalau kita harus hormat kepada firman Allah. Nah, bagaimana nih kita hormat atas firman Allah? Contohnya, pada saat kebaktian, pada saat kita sekolah minggu, kita mau menghormati firman Allah dengan duduk dengan tenang, bukan dengan main HP, ya, atau dengan ngobrol dengan teman, ya, tapi kita mau menghormati nama Allah dengan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, ya. Nah, melalui firman Allah juga kita akan belajar mengenal siapa Tuhan, seperti apa Tuhan itu, dan apa yang sedang dan akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Nah, bagaimana ya cara menghormati Allah dengan menggunakan firman-Nya dengan hormat? Nah, tadi ya yang sudah Ibu jelaskan bagaimana kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tenang, dengan konsentrasi, dengan baik. Oke, anak-anak, jadi Allah ingin kita menghormati Tuhan, ya, dalam segala hal, ya, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dan dalam perbuatan kita. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Yuk, kita buka sama-sama ya. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sudah hafal anak-anak? Nah, nanti bagi anak-anak yang pratama 1 atau 2, anak-anak boleh menghafalkannya sampai dengan kata sembarangan ya. Bagi anak-anak yang sudah lebih besar, pratama 3, madya, pasti kalian sudah lebih bisa ya menghafal sampai akhir ya, sampai sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang kita pelajari hari ini adalah kita belajar mengenai perintah yang ketiga ya. Perintah yang ketiga mengajak kita untuk kita memakai nama Allah dengan kudus dan penuh hormat. Lalu, apa artinya menggunakan nama Allah dengan sembarangan? Contohnya yaitu tadi ya, bersumpah dan memakai nama Allah ketika bersumpah, atau menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia. Nah, menyebutkan nama Allah dengan sia-sia bisa juga berarti kita tidak memperhatikan ketika kita beribadah ya, atau kita mengatakan pengakuan iman tapi kita tidak percaya, atau kita membicarakan atau menyanyikan nama Allah dengan cara tidak hormat. Nah, jadi kita juga bisa memakai nama Allah dengan salah waktu kita beribadah ya. Nah, Allah ingin kita belajar bagaimana kita menghormati namanya. Nah, sikap yang seharusnya kita tunjukkan kepada Allah dalam perintah ketiga yaitu sikap kudus dan hormat. Dan nama Allah memberitahu kita tentang siapa Allah itu. Allah yang murah hati, apalagi pemaaf, penyayang, sabar, kudus, dan berkuasa. Oke anak-anak, jangan lupa hafalkan ayat hafalannya ya. Yuk, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk kami melakukan perintah Tuhan yang ketiga, supaya kami boleh memperlakukan nama Tuhan dengan hormat dan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak yang sudah setia untuk sekolah minggu. Terima kasih Tuhan juga yang akan memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami, adik kakak kami, dan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang minggu depan dengan kuasa dan penyertaan daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Bye-bye. Sekian sekolah minggu kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Adik-adik yang kelas pratama 1 dan 2, jangan lupa kita akan bertemu hari Sabtu nanti ya. Sudah lama nih kita tidak bertemu adik-adik di pratama 1 dan 2. Dan juga pratama 3 nanti bertemu dengan Kayanti. Dan adik-adik yang madya nanti akan bertemu dengan guru kelasnya. Ada Om Edi, ada Tante Monik, ada juga Kamanda. Nah, kalau yang pratama 1 dan 2 akan bertemu dengan Kak Merlin dan juga Tante Christine. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu kita selanjutnya. Dadah! Keluaran 20 ayat 4-6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa
kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Keluaran 20 ayat 4-6. Keluaran 20 ayat 4-6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air yang di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat yang orang-orang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang memegang kasihnya kepadaku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Keluaran 20 ayat 4-6. Ayat 4-6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di dalam langit di atas, atau yang ada di dalam bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Keluaran 20 ayat 4-6. 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Keluaran 20 ayat 4.